Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Aviana Julian dari kelas Meteorologi A, kelompok praktikum 2. Di sini akan menjelaskan tentang laporan praktikum meteorologi acara ke-8, yaitu tentang batuan sedimen non-plastik. Langsung saja dimulai dengan sampel yang pertama. Pertama itu untuk warnanya dulu. Untuk warna segarnya, saya memperkirakan warnanya adalah abu-abu. Kemudian untuk warna lapuknya adalah coklat. Kemudian untuk ukuran butirnya di sini lebih dari 2 mm. Kemudian untuk sifat pembentukannya itu adalah autochthonous karena di sini dapat dilihat bahwa fosil-fosil yang terdapat itu masih dalam keadaan yang utuh dan belum adanya indikasi fosil-fosil tersebut tertransportasi. Nah, kemudian untuk komponen fosil batuannya di sini adalah moluska, lebih tepatnya bivalvia, kandungannya itu adalah 100%. Kemudian komponen batuannya ini jenisnya adalah grain or component supported. Nah, kemudian kita akan menggunakan klasifikasi MD Kloban 1971. Di sini langkah pertamanya adalah untuk melihat penampakan tekstur dari batuannya. Apabila jelas, dia bukan merupakan kristalin. Nah, kemudian kita melihat dari jenis pemfosilannya itu yang tadi ada allochthonous dan autochthonous. Di sini karena dia autochthonous, maka kita ambil yang kotak sebelah kanan. Nah, karena dia autochthonous, maka batuan tersebut termasuk dalam batuan boundstone. Nah, boundstone sendiri terbagi 3, ada bevelstone, bindstone, dan framestone. Di sini saya memilih bindstone karena menurut saya fosil-fosil yang terdapat itu tadi dia mengeras dan saling mengikat satu sama lain seperti yang dapat kita lihat. Nah, kemudian lanjut ke sampel yang kedua. Pertama itu untuk warnanya, warna segarnya di sini adalah abu-abu, kemudian untuk warna lapuknya adalah abu-abu kecoklatan. Kemudian untuk ukuran butirnya lebih dari 2 mm. Kemudian jenis komposisinya itu autochthonous, karena di sini adalah jenis fosil koral yang umumnya itu terbentuk secara autochthonous di batuan. Nah, untuk komponen batuannya sendiri jenisnya adalah grain or component supported. Kemudian kita akan mengklasifikasikannya kembali. Pertama, dia bukan crystalline seperti sebelumnya. Kemudian jenisnya adalah autochthonous, maka dia adalah boundstone lagi. Nah, di sini saya memilih bindstone kembali karena menurut saya fosil yang terdapat tadi itu mengeras dan juga membentuk formasi yang saling mengikat pada batuan. Nah, lanjut ke sampel yang ketiga. Untuk warnanya itu, untuk warna segarnya adalah abu-abu, untuk warna lapuknya juga abu-abu, ukuran butirnya lebih dari 2 mm. Komposisinya di sini adalah allochthonous, karena menurut saya di sini fosil-fosil yang terdapat itu telah memberikan indikasi adanya transportasi. Nah, kemudian untuk komponen fosilnya sendiri, di sini menurut saya untuk persentasenya itu foraminifera besarnya 40% dan foraminifera kecilnya 60%. Dan untuk komponen batuannya adalah mud supported. Nah, kemudian kita menggunakan klasifikasi MD Kloban. Di sini untuk jenisnya itu dia allochthonous, maka yang sebelah kiri. Kemudian karena dia adalah mud supported, ada dua bagian, itu ada dua jenis, yaitu mudstone dan waxstone. Di sini saya memilih waxstone karena jumlah grains-nya itu atau fosilnya itu lebih dari 10%. Kemudian lanjut ke sampel yang keempat. Pertama itu untuk warnanya, untuk warna segarnya di sini adalah krem keputihan dan warna lapuknya adalah krem. Kemudian untuk ukuran butirnya itu lebih dari 2 mm. Di sini komposisinya adalah allochthonous karena di sini bisa dilihat hasil serpian fosil-fosil besar yang sudah menunjukkan adanya indikasi transportasi. Nah, untuk komponen fosil batuannya sendiri, di sini menurut saya adalah foraminifera besar sebesar 70% dan yang kecilnya 30%. Untuk komponen batuannya sendiri, jenisnya adalah grain or component supported. Nah, kita menggunakan klasifikasi kembali, jenisnya allochthonous yang sebelah kiri, kemudian di sini dia ukuran grains-nya itu lebih dari 10% dan lebih dari 2 mm. Nah, itu pilihannya ada yang matrix supported, yaitu floatstone, dan yang lebih support di grain-nya yang lebih besar dari 2 mm itu roadstone. Di sini saya memilih floatstone karena dia matrix supported. Kemudian untuk sampel yang kelima, untuk warnanya, untuk warna segar dan lapuknya itu sama-sama coklat. Kemudian untuk ukuran butirnya itu lebih dari 2 mm.
Ini adalah jenis komposisinya di sini adalah autochthonous karena bisa dilihat di sini, jenis fosilnya itu jenis fosil koral yang utuh. Nah, untuk komponen batuannya sendiri, jenisnya adalah grain or component supported. Nah, di sini untuk klasifikasinya itu, dia jenisnya autochthonous, boundstone, dan di sini saya memilih framestone karena di sini bentuk organismenya itu eh, mengeras dan membentuk suatu formasi yang lebih rigid, yang lebih utuh secara keseluruhan. Nah, kemudian lanjut ke sampel yang terakhir, sampel yang keenam. Untuk warnanya, segarnya itu adalah abu-abu kecoklatan dan untuk warna lapuknya adalah coklat. Untuk ukuran butir lebih dari 2 mm. Untuk komposisinya di sini adalah allochthonous karena menurut saya di sini sudah mengindikasikan fosilnya itu sudah tertransportasi dari lokasi aslinya. Untuk komponen fosilnya sendiri di sini adalah moluska, lebih tepatnya bivalvia, dengan persentase 100%. Untuk komponen batuannya jenisnya adalah mud supported. Nah, kita gunakan kembali klasifikasi Emmerich Logan. Di sini jenisnya adalah allochthonous dan mud supported. Nah, pilihannya di sini adalah mudstone dan waxstone. Di sini saya memilih mudstone karena kandungan grains-nya yaitu kurang dari 10%. Sekian dari saya, inilah daftar pusaka yang saya gunakan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.